أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan membahas mengenai makanan. Saya baca ayatnya, Surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami karuniakan kepada kalian, sebagaimana yang sudah kita baca sebelumnya, yang juga masih terkait dengan makanan pada pengajian sebelumnya, ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halan thayyibah. Perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa taala pada saat Dia memberitahu manusia seluruhnya, di situ disematkan kata ya ayyuhan nas, gitu ya, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah yang ada di bumi ini halalan thayyibah. Yang anehnya, kata-kata halalan thayyibah itu tidak Allah Subhanahu wa taala sematkan, gitu ya, pada saat Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang beriman dan berkata kepada para rasul. Saat Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya sekarang, mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan kata halal kepada orang beriman dan para rasul, tetapi meletakkan kata halal pada manusia? Dari situ kita lihat, bahwa makanan halal itu akan berpengaruh baik pada fisik maupun mental. Saya kasih contoh. Misalnya dulu pernah, waktu ada orang mau masuk Islam, lalu orang tadi diberitahu dia di Madinah, Nabi ini ngajarkan berbakti pada orang tua. Oh, bagus itu, ngajarkan akhlak ini. Oh ya, bagus. Sampai pada kata-kata Nabi itu melarang
minum khamr, tidak bisa saya. Bisa. Kalau dilarang minum khamr tidak bisa. Nah, itulah. Jadi perbuatan mengkonsumsi barang haram, baik diharamkan secara fisiknya ataupun cara mendapatkannya, kedua-duanya itu membuat jiwa seorang manusia tidak siap untuk untuk mentaati Allah Ta'ala. Jadi informasi mengenai Islam ya dia terima dengan kepalanya, ya bagus, baik, tapi tidak bisa masuk Islam, tidak bisa karena fisiknya, jiwanya, karena jiwanya berikut fisiknya tidak siap. Adapun akalnya ya bagus, tapi fisik dan jiwanya tidak bisa menerima, sehingga terhalang dari masuk Islam, kesulitan dia, begitu ya. Oleh karenanya dan bahkan seperti yang kita tahu pengharaman khamr seperti tiga fase. Bayangkan, karena sahabat saat itu masuk Islam dalam keadaan minum khamr. Begitu merasuknya khamr tadi sampai Allah Ta'ala perlu, tidak bisa menunda, tidak bisa Allah Ta'ala perlu menunda, tidak bisa langsung mengatakan jangan diminum, tidak bisa. Sehingga banyak sahabat yang mati syahid di perang Badar misalnya dalam keadaan mereka minum khamr sebelumnya. Ini bagaimana ini? Karena saat itu khamr belum diharamkan. Jadi begitu merasuknya minum khamr tadi, gitu ya. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada kita, gitu ya, mengenai pentingnya, mengenai pentingnya kita itu untuk untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Lalu setelah itu pada surat Al-Baqarah ayat 172 dan nantinya pada surat Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa amalu sholihan. Wahai para utusan Allah Ta'ala, makanlah yang baik-baik dan beramal soleh. Begitu. Jadi ini harus kita pahami, harus kita pahami bahwa seseorang itu harus makan yang baik agar agar mereka itu bisa beramal soleh. Bahkan sebelum masuk Islam pun sudah disiapkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lalu di sini Allah Ta'ala mengatakan at-thayyibat, at-thayyibat artinya jangan sampai orang itu ya meskipun dia tidak makan barang yang diharamkan, makan halal, tetapi barang itu tidak thayyib, tidak baik untuk dia. Sehingga apa yang terjadi? Saya tanya misalnya, seperti kita ketahui dokter misalnya, masa dokter bilang Anda ya jangan makan babi, jangan minum khamr, ya tidak. Anda jangan makan gorengan, jangan makan gula terlalu banyak dan sebagainya. Semua itu barang yang halal, tetapi tidak baik untuk tubuh kita. Kalau tidak baik bagaimana? Lemah. Kalau lemah bagaimana? Tidak bisa berbuat apapun. Begitu ya. Kalau lemah tidak bisa berbuat apapun. Lemah tubuh kita, kerja tidak bisa, berpikir tidak bisa. Sehingga kesimpulannya kita tidak produktif. Kita tidak produktif. Tidak bisa mengerjakan perbuatan. Jangankan lebih dari orang lain, mungkin sama dengan orang tidak bisa. Jangan lebih, sama tidak bisa. Di bawahnya, underrate, di bawahnya orang banyak. Orang lain mungkin bisa kerja 12 jam atau rata-rata 8 jam. Ini cuma 2 jam sudah tidak kuat saya. Liver saya. Jantung, paru-paru, tidak bisa. Itu semua karena mengkonsumsi barang-barang yang merusak tubuhnya. Apalagi nantinya akhirnya tidak bisa bangun malam. Bagaimana? Bangun malam tidak bisa, tidak punya kekuatan dia. Dan selanjutnya banyak perbuatan baik yang dia tinggalkan. Lihat, in kuntum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kalian memuji atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian,
Ditambah lagi ya, Nabi di sini ada sebuah hadis dari Ibn Abi Syaibah, Imam Ahmad, Imam Muslim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Rasulullah sabda, "Inna Allah la yarda 'anil abdi ayyakula al-aklah." Allah Ta'ala ridho kepada seorang hamba yang dia makan au yashrab asyarbah, atau dia minum fayahmadallaha 'alaiha, dia muji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ridho pada seorang hamba hanya karena dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia diberi nikmat berupa makanan yang ringan, minuman yang ringan, tapi bersyukur. Nah, syukur itu adalah gitu ya, merasa bahagia atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Bukan jumlahnya, tidak. Bukan jumlahnya, perhatikan ya. Bukan jumlahnya, tidak. Bukan jumlahnya, tidak. Syukur itu saya merasa bahagia atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada saya. Saya diberi kesehatan, saya diberi iman, ada yang saya makan, itu namanya syukur. Saya merasa bahagia atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada saya. Mengapa? Karena ada banyak orang yang tidak bisa bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Apa terjadi? Susah dia, tidak bahagia. Tidak bahagia. Banyak nikmat yang dia terima, nikmat yang dia terima banyak, tapi dia tidak bahagia lah. Begitu ya, nikmat yang dia terima, dia tidak bahagia atas nikmat yang dia terima, susah dia. Nah, orang beriman tidak, dia merasa bahagia atas nikmat sedikit apapun. Kenapa? Karena dia tahu bahwa, perhatikan di sini, bahwa dia sudah diberi nikmat yang besar, yaitu apa? Kesehatan. Kedua, iman. Bagaimana kalau tidak ada kesehatan, sakit, tidak ada gunanya. Apalagi tidak diberi iman, jadi orang kafir, lebih tidak berguna lagi. Jadi orang beriman itu tahu apa yang mesti disyukuri. Makanya Allah mengatakan in kuntum iyyahu ta'budun. Ada lanjutannya, syukur itu ada lanjutannya. Kalau kalian itu memang menyembah Allah Ta'ala, kalian harus merasa berbahagia atas nikmat yang kalian terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita melihat kuantita. Kenapa kalau banyak, kenapa ya? Kalau banyak, kenapa belum? Kalau ada orang gitu ya, misalnya begini, misalnya saya kasih contoh, kita ke dokter misalnya, lalu kita pulang tidak bawa obat. Loh, Anda kan dokter, ya kan, dari kasih obat enggak? Kenapa? Ya katanya dokter saya tidak apa-apa. Begitu ya. Saya ke dokter, sudah ke dokter saya, ya. Katanya sudah ke dokter, saya ke dokter, gitu ya. Sudah periksa darah, gitu ya. Jadi kasih obat enggak? Dokternya bilang Anda tidak sakit. Bagaimana itu? Anda tidak sakit. Ada lagi orang pulang bawa obat kresek begini. Segala ini obat apa ini? Ya ini 1 hari 5. Ini jadi 1 hari dia minum 30 pil. Itu orang sehat. Jangan dijak pergi orang itu. Merepotkan. Gitu ya. Orang dijak pergi merepotkan. Sak kresek begini obatnya. Kita merepotkan itu. Jangan dijak pergi, suruh pergi sendiri dia. Repot. Ngejak orang pakai obat sak kresek. Enggak, tidak perlu. Tapi yang ini bagus ini. Tidak pakai bawa obat ya, gitu ya. Disuruh nyetir bisa, suruh masak bisa. Kalau ini datang tidur dia. Nah, tidak bisa. Lo begitu lah, sak kresek obatnya. Sak kresek lah. Tidak bisa lah begitu loh. Orang itu, gitu ya. Kalau dia bersyukur dengan nikmat yang sedikit, kuat berarti badannya dia, hebat imannya. Lah, ada lagi orang bilang saya tidak cukup, berarti dia lemah. Berarti dia lemah. Gitu ya. Dia lemah. Lah, orang sehat tidak. Orang sehat jiwanya itu dan badannya dia perlu makan tidak banyak. Anda tanya ke dokter gizi. Apa dokter gizi menyatakan Anda mesti makan daging sekian, begitu ya, ini susu sekian. Oh tidak, sekian cukup, susu segini, daging segini, kentang segini, ini segini cukup, sudah mencukupi itu. Nah, jadi orang itu tidak perlu banyak, begitu ya. Berarti dia sehat. Dia sehat lah. Ini harus kita pahami, begitu ya. Orang beriman dia merasa saya dengan nikmat sekian sudah cukup, bahagia dia. Nah, kalau sebaliknya menderita dia. Menderita, saya perlu ini, saya perlu ini, saya perlu ini. Nah, saya kalau tidak tidur di tempat tidur yang harganya 30 juta, tidak bisa tidur saya. Ada apa? Yang di atas amben tidur sampai subuh, tidak bisa bangun. Nah, hemat. Nah, begitu ya. Ini harus kita pahami, baik. Saya lanjutkan pada ayat selanjutnya.
Di sini ada penjelasan terperinci, gitu ya. Penjelasan terperinci dari Allah Subhanahu wa taala mengenai apa yang diharamkan. Tentu tidak hanya ayat ini saja yang menjelaskan mengenai yang diharamkan. Ada ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an yang menjelaskan apa yang diharamkan. Setidaknya ayat ini mewakili yang lainnya. Saya baca innama harrama alaikum al-maitah. Nah, diharamkan buat kalian itu gitu ya, al-maitah gitu ya. Yaitu bangkai gitu ya. Yaitu bangkai gitu ya. Bangkai itu apa? Bangkai itu sesuatu yang mati. Nah, gitu ya, yang mati tanpa proses disembelih, yaitu terputusnya gitu ya, terputusnya urat-urat di leher ini yang memuncratkan darah. Nah, gitu ya, makanya orang harus tiga saluran di lehernya hewan itu mengeluarkan darah. Nah, gitu ya, gitu ya, tidak boleh orang itu makan barang atau hewan yang prosesnya itu gitu ya, tidak melalui mengeluarkan darah dari leher. Begitu ya, mengeluarkan dari leher ini harus kita pahami. Gitu ya, tidak boleh orang itu makan sesuatu gitu ya, yang tidak mengeluarkan dari leher. Tidak boleh. Harus mengeluarkan dari leher, itu yang disebut sembelihan. Gitu ya. Adapun maitah, begitu ya, maitah mungkin dia terjadi karena bertabrakan dengan temannya, jatuh dari atas dan sebagainya, yang pada kesimpulannya tidak mengeluarkan darah. Nah, itu salah, tidak boleh dimakan. Yang kedua, wadam, darah, selesai, gitu ya. Darah, misalnya tadi darah yang keluar dari hewan tadi, gitu ya. Jadi saya keluarkan darahnya saya minum, saya konsumsi, tidak boleh. Karena darah itu tempatnya kotoran. Nah, darah itu tempatnya kotoran, makanya darah itu harus dibersihkan oleh tubuh kita sendiri. Tubuh kita membersihkan darah kita. Nah, gitu ya. Lalu darah itu keluar dikonsumsi, rusak tubuh kita. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak menjelaskan ini kepada kita. Itu saya bayangkan bagaimana Allah taala tidak menjelaskan ini kepada kita. Nah, gitu ya. Yang ketiga, walahmal khinzir, dan khinzir, begitu ya, dan dagingnya babi, dagingnya babi tidak boleh kita makan. Gitu ya. Bagaimana kalau kalau itu adalah yang namanya kulitnya misalnya, atau yang lainnya, gitu ya. Saya tidak makan dagingnya, tapi saya makan kulitnya. Saya makan, saya jual, gitu ya. Saya jual kulitnya, gitu ya. Atau bukan hanya kulitnya babi, bisa kulitnya anjing, bisa kulitnya harimau, bisa kulitnya buaya, bisa kulitnya ular. Selain babi, hewan-hewan tadi disebut as-sabu'. Nah, hewan yang makan dengan tangannya begini, klaus. Begitu ya, hewan yang makan dengan tangannya, bertaring dia. Begitu ya, dengan tangannya dia bertaring, punya taring dia. Ya, hewan-hewan semacam ini tidak boleh kita makan. Begitu ya, tidak boleh kita makan dan tidak pula boleh kita konsumsi. Nah, gitu ya, kita konsumsi lainnya, baik itu gitu ya, kulitnya dan sebagainya, tidak hanya dagingnya, gitu ya, tapi juga kulitnya. Nah, gitu ya, tidak boleh orang itu mengkonsumsi, gitu ya, kulit. Lalu kulitnya singa, harimau, hewan buas, gitu ya, buaya, ular, gitu ya. Karena mereka ini semua adalah, gitu ya, hewan yang tidak boleh kita makan. Nah, Nabi bersabda, la'anallahul yahud, hurimat alaihim asy-syuhum, fajamaluha, faba'uha, wa akalu asmanaha.
Allah Ta'ala melaknat orang Yahudi. Mereka itu diharamkan buat mereka asyuhum, yaitu lemaknya babi, tidak dia makan tapi dijual. Saya tidak makan babi, haram, tapi jual babi dia. Gitu ya. Itu Yahudi begitu. Itu Yahudi begitu. Haram. Anda tanya Yahudi, apakah dalam kitab Taurat, Injil boleh riba? Tidak ada. Tapi yang berbuat riba orang Yahudi. Haram. Buat mereka sendiri, antara mereka haram. Tetapi mereka mempersilahkan manusia memakannya. Saya tidak jual khamr, gitu ya. Tapi buat khamr dia. Gitu ya. Saya tidak jual khamr, tapi mau khamr. Gitu, tidak boleh. Begitu ya, tidak boleh. Tidak jual khamr tapi dia tidak makan khamr tapi dia memproduksi dan menjualnya, ya salah. Atau orang punya gitu ya, orang punya apa itu, kasino. Saya tidak main judi, saya baca Quran loh ya, 30 juz setiap bulan saya tidak pernah masuk, tapi uangnya diterima loh, tidak boleh begitu ya, tidak boleh, sama saja lah. Allah Ta'ala kalau mengharamkan fisiknya, semuanya diharamkan, bahkan berjualan pun dia tidak boleh. Ini yang harus kita pahami, gitu ya. Dan wa ma uhilla li ghairillah, gitu ya. Dan apa yang dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pada surat Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsu min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Saya tambahkan di sini Al-Maidah 90. Orang beriman, sesungguhnya khamr, al-maisir judi, wal ansab. Apa ansab itu? Ansab itu tempat di depannya Ka'bah yang dipakai untuk mempersembahkan kepada berhala-berhala mereka. Jadi darahnya itu ditumpahkan, diusapkan kepada berhala-berhala tadi. Diletakkan daging sembelihan tadi, diusapkan kepada berhala tadi. Ini barang tidak boleh dimakan. Begitu ya, barang ini tidak boleh dimakan. Oleh karenanya ulama melarang kita makan makanan dari seseorang yang selain agama kita di hari rayanya. Karena berpotensi makanan ini sebenarnya mau dipersembahkan kepada berhala-berhala mereka. Betul, daripada saya persembahkan pada berhala, sudah saya kirim ke berhala tadi, tapi saya ambil, saya berikan kepada orang muslim, dia mau makan. Nah, jangan, hati-hati. Lain kalau mereka membuat makanan di luar hari raya mereka, kemungkinannya kecil bahwa itu untuk berhala. Tapi kalau pada hari raya mereka, begitu ya, kita terima. Itu berpotensi bahwa itu sebenarnya untuk siapa? Untuk berhala mereka, jangan diterima. Gitu ya. Wal azlam, gitu ya. Azlam itu adalah gitu ya, anak panah yang diletakkan di tempatnya, tempat busur tadi. Anak panah tadi namanya kinana. Di setiap kali mereka mau berbuat sesuatu, lewat itu dulu. Ada tulisannya kerjakan, jangan dikerjakan, kosong. Itulah, kalau kosong diulangi lagi. Begitu ya. Suraqah bin Malik bin Ju'sum waktu dia mau mengejar Nabi, dikocok sama dia. Jangan dikerjakan, diulangi lagi. Itu meskipun 10 kali dilempar sama dia, berangkat. Itu dapat 100 ekor unta, nuruti ini, tidak dapat apa-apa. Lempar buat 100 ekor unta. Begitu ya. Ada lagi orang mau membunuh ayahnya, dikocok sama dia, azlam. Dikeluarkan, jangan dikerjakan. Ya sudah, kocok lagi. Yang ketiga, wahai berhala, kalau bapakmu yang dibunuh, kamu tidak sabar, ada apa saya nunggu kamu, saya kerjakan. Begitu ya. Jadi hidup mereka sudah begitu caranya. Itu semua Allah Ta'ala katakan rijsun, kotor, min amali syaitan fajtanibuhu, tinggalkan, jauhi, la'allakum tuflihun, agar kalian itu selamat dari api neraka. Karena perbuatan semacam itu, yang tadi azlam, khamr, maisir, memberikan kepada ansab, gitu ya, itu semua menjauhkan manusia dari, sini Allah Ta'ala jelaskan, dari ingat Allah Ta'ala, dari mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya, dari mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh, kecuali famanidturra, kepepet. Kepepet bagaimana? Begitu ya, sudah kepepet,
ghairu baghin, tapi tidak kepingin, wala adin, dan tidak melampaui batas lah. Saya terpaksa gitu ya, saya terpaksa makan babi gitu ya, tapi separuh lah, gitu ya, tidak boleh lah. Atau mencuri misalnya, boleh orang terpaksa mencuri kalau kelaparan. Nah, saya mencuri mangga dari tetangga sebelah, ya tidak apa-apa, tapi bukan sak pohon habis semua tetangganya, gitu ya. Ini bukan mencuri, itu merampok. Nah, mencuri itu 3 biji itu mencuri, ini rampok, pidana inilah, begitu ya, tidak benar. Makan itu sekedar mengisi perut supaya tidak mati lah. Kepepet itu artinya tidak mati, supaya tidak mati, itu saja, gitu ya, itu saja. Tapi bukan berarti lalu kepepet itu misalnya gitu ya, mencuri lah gitu ya, untuk kebutuhan bayinya loh, tidak bisa, jangan nah, gitu ya, itu berbahaya. Fala isma alai, jangan ya, tidak ada dosa padanya. Innallaha ghafurur rahim, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun dan Dia Maha Penyayang lah, gitu ya. Dia Maha Pengampun dan Dia itu Maha Penyayang lah. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala itu memberitahu kepada kita, saya beritahu kalian, kata Allah Ta'ala, itu semua sebenarnya merusak kalian, kalian rugi, kalau makan itu rugi. Nah, saya beritahu kalian, tetapi kalau terpaksa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan bahaya dari makanan tersebut. Nah, mengapa? Karena ya terpaksa, gitu ya, terpaksa. Hati-hati, jangan kita sampai mengkonsumsi barang itu semua. Apa yang terjadi? Yang terjadi merusak tubuh kita. Kalau sudah rusak, menjadi hina kita, menjadi hina. Mengapa? Karena tidak mentaati Allah Ta'ala lah. Saya simpulkan, bagaimanapun orang itu hebatnya, orang kafir, kalau dia masih mengkonsumsi hal semacam ini, gitu ya, tidak ada kemuliaan padanya. Kenapa? Tidak ada ketaatan pada Allah Ta'ala lah. Begitu ya. Jadi jangan kita kagum ada orang minum khamr, ada orang berjudi dan sebagainya. Kalau dia tidak diberi kesempatan Allah Ta'ala meninggalkan ini semua, suatu kerugian yang besar sekali. Ya, baik, kita lanjutkan ayat selanjutnya. Ini hasilnya, hasil dari makan barang yang haram. Tinggal melanjutkan saja. 174. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi tsamanan qalila. Lah, ini hasilnya. Hasil dari orang yang makan barang haram. Apa? Orang-orang 174. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kitab, yaitu kitabnya Allah Subhanahu wa taala, Taurat, Injil, Al-Qur'an, ya. Wa yashtaruna bihi samanan qalila. Menjualnya hanya untuk kepentingan kenikmatan sesaat. Allah Ta'ala mengatakan samanan qalila. Dibilang murah meskipun dia terima miliaran karena menjual agama Allah Ta'ala, dia terima miliaran. Allah Ta'ala mengatakan samanan qalila. Itu murah dibanding dengan keuntungan yang dia dapatkan dari menjelaskan Al-Quran, dan dibanding dengan menutupi, jauh sekali. Nah, keuntungan yang dia dapatkan miliaran dia. Kalau dia menjelaskan Al-Quran tidak dapat apa-apa, di penjara, itu masih lebih beruntung daripada menutupi isinya kitabullah. Nah, kelihatannya beruntung, rugi itu, rugi. Nah, kelihatannya beruntung. Kelihatannya dalam pandang manusia ya sudah, silakan beruntung, itu murah kata Allah Ta'ala, dibanding nanti murkanya Allah Ta'ala yang dia dapatkan karena itu semua. Kenapa? Innama ulaika ma ya'kulu fi butunim illan nar, yang mereka makan itu sebenarnya api. Pertama, begitu ya, makan api, dalam tubuh mereka itu ada api. Bukan sekarang di dunia tidak kelihatan. Sekarang di dunia ada orang terima uang haram lalu keluar apinya. Jangan terima uang haram tidak berani dia. Nah, begitu ya. Jangankan terima uang haram, yang halal terima. Ini loh honornya, tidak berani saya, tidak berani. Nah, lo ini honornya jelaskan tafsir, ya tidak berani saya. Nah, khawatir dosa ini. Nah, begitu ya, khawatir, begitu ya. Karena melihat itu semua, nanti di akhirat apinya lain. Nah, hati-hati.
orang-orang Yahudi, gitu ya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mestinya menjelaskan kitabullah kepada sahabat, tidak dijelaskan. Oh, itu bukan nabi yang dikirim, bukan itu. Ada nanti mau datang nabinya, tapi bukan itu. Ya. Jadi orang-orang Ansor itu, orang-orang di Madinah tahunya nabi dari Bani Israel. Mereka tahu itu dari Bani Israel. Nah, orang Yahudi, tapi mereka tutupi. Nah, mereka tutupi itu semua. Nah, gitu. Itulah hasil dari apa? Dari makan barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ya? Kok mereka itu sampai berbuat maksiat lah. Begitu ya. Apakah memang pertanyaannya sekarang, apakah memang perbuatan maksiat itu suatu kenikmatan? Nah, ini pertanyaan. Begitu ya, pertanyaan. Apakah enak orang minum khamr misalnya? Nah, apakah ada orang makan babi misalnya? Nah, gitu ya. Lalu tadi mencuri katakan, berjudi katakan, nah, ya. Lalu memberikan barang-barang kepada berhala, apakah itu suatu kenikmatan? Bukan suatu kenikmatan sebenarnya. Tetapi karena jiwa mereka, nah, perhatikan di sini kalimatnya, jiwa mereka siapkan, nah, gitu ya, untuk itu, nah, gitu ya. Mereka menyiapkan jiwa mereka, nah, gitu ya, untuk hal semacam itu. Gitu ya. Mereka bisa tidak mau maksiat bisa. Nah, begitu loh. Apa rahasianya orang meninggalkan maksiat? Satu pertanyaan. Apakah Anda butuh dengan maksiat? Itu satu pertanyaan. Nah, begitu ya. Kalau ada orang tidak bisa meninggalkan maksiat, saya tanya, apakah Anda butuh dengan maksiat? Tidak butuh, tidak butuh. Gitu ya. Karena barang yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak kita butuhkan, gitu ya. Perjudian, gitu ya, makanan haram, nah, gitu ya. Itu semua tidak kita butuhkan. Itu tidak ada baiknya buat kita. Jadi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka tidak mau menyiapkan diri mereka, jiwa mereka untuk meninggalkan itu semua. Nah, begitu ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi mereka sulit. Mereka sulit untuk menerima kebenaran. Padahal kalau mereka tinggalkan, tidak apa baiklah. Mana ada bahwa khamr itu direkomendasikan? Mana? Tidak ada. Gitu ya. Minumlah khamr baik untuk Anda, tidak ada. Rokok tidak, apalagi khamr. Rokok tidak ada rekomendasi. Rokok, gitu ya, tidak ada rekomendasi, apalagi khamr. Makanlah babi baik untuk Anda, tidak ada. Mana ada di gizi mengatakan makanlah babi? Tidak ada. Nah, yang banyak-banyak berjudi, tidak ada. Gitu ya, tidak ada lah. Itu semua merusak jiwanya masyarakat, merusak jiwanya masyarakat. Masyarakat menjadi lemah karena itu semua. Dan kalau sudah sampai pada mereka-mereka yang tahu kitabullah, sebaliknya mereka menutupi isinya kitabullah. Allah Ta'ala mengatakan, kalian itu makan api loh ya. Wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Tidak diajak bicara Subhanahu wa taala. Wala yuzakkihim. Nah, bayangkan. Dan tidak disucikan dari azabnya. Nah, gitu ya. Tidak disucikan dari dosa-dosa mereka. Hasilnya walahum azabun alim, azab yang pedih. Nah, jadi saya balik saja. Misalnya ada orang beriman misalnya. Dia menjauhi semua maksiat tadi. Ada dosanya dia, berbuat maksiat dia mungkin. Apa yang terjadi? Allah Ta'ala masih memberi dia, masih memberi kesempatan kepada dia untuk, nah, gitu ya, untuk diajak berbicara dan sebagainya. Tapi apabila sudah pada tahap memakan barang haram, nah, Allah Ta'ala murka. Bahkan di sini Ibnu Katsir membawa ayat 10 surat An-Nisa, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Nah, orang-orang yang makan hartanya anak yatim dengan zalim, innama ya'kuluna fi butunin narun, mereka makan api. Nah, hati-hati. Gitu ya. Ini perhatikan dari Allah Ta'ala kepada kita. Allah Ta'ala itu kalau kita sudah ketemu dia di akhirat, peraturannya berjalan loh, begitu loh. Begitu ya. Allah Ta'ala itu mengatakan nanti kalau sudah di akhirat peraturan yang berjalan, mizan diletakkan. Gitu ya, bukan lalu ini orang ya dulu itu megang kuncinya masjid, jadi dia makan barangnya orang tidak apa-apa. Ya tidak bisa. Nah, ini orang dulu baik, ini ustadz, jadi dia makan barang haram tidak bisa.
Meskipun Anda meskipun Anda berbicara baik, tapi kalau perbuatannya tidak begitu, dosa. Nah, hati-hati. Kalau sudah di akhirat itu diletakkan mizan. Wa nazal mawzil qista liyaumil qiyamah. Diletakkan mizan. Yang bicara itu mizan. Yang bicara menentukan itu mizan nanti. Timbangan-timbangan itu nanti yang menentukan. Bukan di dunia. Di dunia kan yang megang mizan orang perempuan. Simbolnya hukum itu orang perempuan yang megang mizan. Bisa digoyang-goyang hukumnya. Gitu ya. Bisa digoyang-goyang. Orang perempuan dibelikan sandal atau apa, diletakkan timbangannya. Lah, Allah Ta'ala tidak bisa. Tidak bisa di akhirat nanti. Begitu ya. Allah Ta'ala mengatakan, gitu ya, orang yang makan hartanya anak yatim, makan api di perutnya. Allah Ta'ala tidak akan mengajak mereka itu berbicara, gitu ya, dan Allah Ta'ala tidak mensucikan mereka dari azabnya. Ada sebuah hadis yang diberikan oleh Ibnu Katsir di sini, diriwayatkan oleh Ibnu Mardawayh, gitu ya, yang juga Muslim sebenarnya, dari riwayat Muslim, gitu ya, dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, salasatun la yukallimuhullahu wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Ada 3 orang yang tidak dibicara Allah Ta'ala, tidak dilihat oleh Allah Ta'ala, dan tidak dibersihkan dari segala dosanya. Jadi ada azab mereka. Apa? Syaikhun zanin. Orang sudah tua masih bisa berzina loh. Yang diminum itu apa ya? Oh, masih bisa berzina ya. Nah, gitu ya. Waktunya sudah periksa darah, dia masih bisa berzina loh, bayangkan. Nah, itu yang pertama. Gitu ya. Wa malikun kadzab. Raja yang suka membohongi rakyatnya. Yang ketiga, wa'ail mustakbir. Orang yang sudah tidak punya masih ndangak. Lah, bayangkan kalau punya dia. Lah, sudah tidak punya apa-apa, ma'ruf, masih akhirnya jatuh akhirnya. Buat apa lah? Begitu ya. Dari sombongnya dia, dari sombongnya sampai dia tidak punya apa, masih sombong, sudah sombong dia. Bayangkanlah. Artinya begitu mendalam. Kalau orang kaya punya alasan dia tidak punya apa-apa. Nah, begitu ya. Ini sebuah contoh dari Rasulullah SAW kepada kita. Hendaknya kita itu, gitu ya, hendaknya kita itu yang banyak-banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jangan sampai sengaja atau tidak makanan haram masuk dari kita. Mereka itu katanya Allah Subhanahu wa taala 175, ulaika alladziina ishtaru dhalalah bil huda. Mereka itu membeli petunjuk, gitu ya, membeli kesesatan dengan petunjuk. Nah, sudah terima, sudah merasakan petunjuk mereka, tapi ditukar dengan kesesatan. Wal azab bil maghfirah. Nah, mereka sudah punya kesempatan diampuni, apa yang terjadi? Mereka kepingin azab. Nah, fama asbarahum 'alan nar. Alangkah sabarnya. Allah Ta'ala itu heran, kok ada orang itu mau diazab. Heran Allah Ta'ala. Nah, begitu ya. Kok ada orang mau diazab? Allah Ta'ala itu heran. Nah, untuk apa diazab? Apakah kalian tidak bisa menggapai rahmatnya Allah Ta'ala? Apa sih sulitnya? Sulitnya masuk surga itu apa? Coba jelaskan. Jelaskan kepada Allah Ta'ala, ya Allah, saya itu sulit mau mentaati Engkau ya Allah. Jadi sulit mau masuk surga karena begini-begini. Dulu jelaskan. Begitu ya. Coba jelaskan bahwa jadi orang baik itu sulit. Coba jelaskan. Jadi enak. Nah, jadi orang baik itu sesuai dengan fitrahnya. Nah, manusia diciptakan untuk mentaati Allah Ta'ala, menyukai kebaikan. Kok bisa ada orang suka senang dengan kerusakan? Itu kenapa? Apakah berbuat baik itu suatu kesulitan barangkali? Tidak, bukan suatu kesulitan. Begitu ya, bukan suatu kesulitan. Tapi memang mereka mengkondisikan diri mereka, jiwa mereka untuk apa? Kerusakan. Saya lihatkan ayat 176, zalika, itu semua terjadi, bahwa azab itu terjadi, bi anna Allah nazala kitabul haq. Allah Ta'ala menurunkan kitab Allah itu bil haq, ada tujuannya loh ya, ada tujuannya Allah Ta'ala menurunkan kitab Allah itu. Hati-hati. Jadi Allah Ta'ala menurunkan kitab Allah itu bukan untuk kerusakan. Nah, jadi saya balik saja. Kalau ada orang tidak mau memahami isinya kitabullah, berarti dia tidak mau kebaikan lah. Begitu ya. Kalau ada orang dengan sengaja tidak mau memperhatikan isinya kitabullah, berarti dia tidak mau kebaikan. Artinya, perinciannya, dia tidak mau kenal Allah Ta'ala. Tidak mau kenal Allah Ta'ala dia. Nah, begitu ya.
dia tidak mau kenal Allah Ta'ala. Sama dengan gitu ya, sama dengan misalnya ada orang gitu ya, kamu ya saya kenalkan dengan hakim yang jujur. Ada apa saya dikenalkan dengan hakim yang jujur? Saya cari-cari orang yang bisa dibayar. Loh ini saya sudah ngerti begitu ya, saya tidak perlu itu. Saya tidak perlu orang baik, saya perlu orang yang bisa berbuat kerusakan. Nah, kalau orang baik buat apa lah gitu ya. Jadi kalau ada orang menjauhi kitabullah berarti dia menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini. Perhatikan di sini. Tinggal membaca saja. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab la fi shiqaqin ba'id. Lihat di sini. Orang-orang yang berselisih mengenai kitab, mengenai Al-Qur'an, Taurat, Injil, Allah Taala katakan la fi shiqaqin ba'id, pada pecahan celah yang jauh sekali. Nah, begitu ya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa isinya kitab-kitab ini begitu ya, bermanfaat, berguna, kemuliaan, menghalangi hawa nafsunya. Jadi dia bilang, ada apa kok harus dijelaskan isinya kitabullah? Kenapa kok mesti dijelaskan itu? Ya untuk kebaikan lah ya, kenapa? Kok mesti kebaikan itu kenapa? Nah, ya supaya manusia ini mulia. Ya kenapa? Kok mesti mulia itu kenapa? Nah, dia memperselisihkan. Kenapa kok suatu kebenaran itu harus ditampakkan? Itu apa? Nah, begitu ya. Kenapa kok kebenaran harus ditampakkan? Gitu ya. Dia bertanya lah ya, ikhtilaf dia kenapa? Kok mesti kita memberitahu bahwa ini nabi, bahwa kita mesti mentaati? Kenapa? Nah, ikhtilaf padahal gampang. Ya ini nabi, taati selesai masalahnya. Nah, gampang. Tapi kenapa? Kok mesti kita mentaati, menghormati kebenaran itu kenapa? Nah, kebenaran itu bukan barang yang sulit gitu ya, yang sulit difahami. Tidak ada orang yang tidak bisa ngerti kebenaran gitu ya. Semua orang ngerti kebenaran gitu ya. Semua orang ngerti kebenaran. Tetapi gitu ya, untuk bisa melaksanakan kebenaran tidak semua orang. Semua orang gampang kok gitu ya. Gampang memahami kebenaran, tetapi melaksanakan kebenaran tidak semua orang. Jadi kesimpulannya ya, jangan tersinggung ya. Al-Quran itu ukuran. Kalau kita kepingin ngukur orang, ukurlah dia dengan Al-Quran. Nah, sebelum ngukur orang, ukur diri sendiri. Nah, begitu ya. Sebelum ngukur orang, ukur diri sendiri. Nah, begitu ya. Sebelum ngukur orang, ukur diri sendiri. Jangan sampai kita itu tidak menjadi orang baik, jadi orang jahat. Akhirnya kejahatan yang kita terima. Hati-hati. Kalau kita itu memperbaiki diri kita, Allah Ta'ala mempertemukan kita dengan orang baik, jadi baik kita, terbantu gitu ya, dibantu dengan kebaikan Allah Ta'ala. Baliknya kejahatan, kalau kita mengkondisikan kita jadi orang jahat, kita ketemu orang yang jauh lebih jahat. Wa kadzalika nuwalli ba'dhum bi ba'din bima kasabu. Begitulah kami letakkan orang zalim di atas orang zalim karena dosa-dosa mereka. Nah, hati-hati, jangan kita berusaha menjauh Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau kita itu kepingin Allah Ta'ala membantu kita, bantulah Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian kepingin ditolong Allah Ta'ala, bantulah Allah Ta'ala. Bantu itu apa? Membaca Al-Qur'an, memahami isinya, mengerjakan isinya, ke masjid, sholat, ikut pengajian, supaya ngerti isinya kitabullah. Jangan kita berbekal dengan kemampuan kita. Mana di Quran tunjukkan pada saya ada orang baik itu beriman atau orang kafir yang berhasil menggunakan kekuatannya. Coba di Quran bukakan pada saya. Ini loh Ustaz, di Quran ada orang tidak minta tolong Allah Ta'ala dan dia berhasil, baik itu muslim atau kafir. Tunjukkan. Nah, begitu ya. Tidak bisa. Orang semakin dia beriman pada Allah Ta'ala, semakin ditolong Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Yunus. Nabi Yunus itu masuk laut. Ditolong dengan apa? Dimasukkan ikan paus. Ditolong dengan apa? Bisa hidup di dalamnya ikan paus. Nah, setelah itu dimuntahkan di mana? Di pantai. Lemes. Nah, tidak ada infus, tidak ada ICU. Nah, itu lemes dia. Ditumbuhkan pohon. Bisa dia selamat dengan pohon tadi. Lalu seluruh kaumnya dimasukkan Islam dalam sesaat. Nah, Allah Ta'ala itu punya kekuatan jauh di atas kekuatan kita. Kalau kita mengatakan rezeki kita itu sesuai dengan usaha kita, berarti kita membatasi rezekinya Allah Ta'ala. Nah, begitu ya.
Kalau kita itu mengatakan rezeki saya sama dengan usaha saya, membatasi rezeki Allah Ta'ala. Nah, sama dengan misalnya ada seorang berkata pada bapaknya, Pak, ini sekarang Pak ya UMR itu sekian. Oh begitu nak ya, sudah terima kasih nak. Saya itu nak ya mau ngasih kamu gaji 10 juta 1 bulan. Kamu bilang UMR, terima kasih. Dan banyak-banyak ngasih uang saya. Lah, tapi kalau anak yang tahu bapaknya kaya, Pak bapak kan kaya. Masa saya dikasih gaji segitu? Berapa? Ya sebanyak mungkin. Kaya bapaknya misalnya. Oh Ta'ala begitu, rahmatnya banyak. Dibatasi, kita batasi. Kalau saya kerja sekian, ya rezekinya sekian. Oh begitu ya, terima kasih. Jadi Allah ada banyak ngasih rezeki sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau orang beriman, ya Allah jangan ya Allah, gitu ya. Kan katanya di ekonomi dengan usaha sedikit hasilnya banyak. Lah, dengan usaha sedikit kita minta Allah Ta'ala ngasih rezeki sebanyak mungkin. Lah, gitu ya. Jangan sampai saya dikasih musibah begini-begini ya. Begitulah orang beriman itu pandai menggunakan rahmatnya Allah Ta'ala. Orang kafir tidak. Orang berbuat maksiat tidak. Dia mengumpulkan maksiat tambah rusak, dia ada karu-karuan, hancur dia oleh maksiat. Orang beriman tidak. Saya tidak mau maksiat. Kenapa? Saya tidak butuh dengan maksiat pertama. Kedua, saya butuh rahmatnya Allah Ta'ala. Jadi saya berbuat baik dalam konteks untuk apa? Rahmatnya Allah Ta'ala. Tidak apa-apa. Bagus itu. Saya ini sebenarnya malas ke masjid, tapi saya takut azab Allah Ta'ala. Saya ibadah, saya berzikir, baca Al-Quran. Begitulah. Kenapa? Saya takut. Ini akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Nah, kata seorang Nabi, saya takut kalau saya melawan Allah Ta'ala, saya kena azab nanti lah. Pertama, maksiat tidak kita butuhkan. Kedua, rahmat Allah Ta'ala yang kita butuhkan. Jadilah orang baik. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang bisa saya sampaikan karena sudah mendekati waktu Isya, gitu ya. Insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.